Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Haifa Salsabila dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Darussalam Ciamis. Kebetulan saya sekarang sedang menduduki semester 3 dan saya sekarang sedang memenuhi salah satu syarat tugas ujian akhir semester, yakni mata kuliah Manhaj Al-Mufassirin yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Husain Nuragasa LCMI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit membahas dan sedikit mengulas terkait kitab tafsir Al-Jalalain, sebuah karya monumental besar dari dua ulama besar, yakni Imam Al-Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk meringkas atau menyampaikan latar belakang atau menyampaikan sedikit penguraian sebelum memasuki pada poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu terkait pengantar, lebih ke pengantar ya. Jadi tafsir Al-Jalalain merupakan salah satu kitab tafsir populer dalam tradisi keilmuan Islam, terutama di kalangan pondok pesantren. Kitab ini dianggap penting karena menyajikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami, sehingga sangat sesuai untuk santri yang sedang menempuh atau mengkaji atau mempelajari studi tafsir. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ijmali atau global, yang dimana pendekatan ini memudahkan pembaca atau kita sebagai pelajar atau pemaham untuk memahami inti makna ayat tanpa terlalu banyak detail yang membingungkan. Sebagai karya dari ulama besar tadi, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, tafsir ini menjadi rujukan utama di berbagai lembaga pendidikan Islam. Relevansinya tidak hanya terletak pada kesederhanaan bahasa, tetapi juga pada kemampuan menjelaskan ayat-ayat dengan tetap menjaga keakuratan makna. Oleh karena itu, tafsir Al-Jalalain menjadi kitab wajib di kalangan pesantren untuk memahami dasar-dasar kandungan Al-Quran. Dan emang rata-rata di setiap pesantren yang mengkaji kitab Al-Jalalain ini menjadi kitab yang emang pasti ada gitu di dalam setiap pesantren yang mengkaji kitab, baik itu pesantren yang khusus kitab ataupun pesantren yang modern yang mengulas terkait kitab juga. Setelah tadi disebutkan atau dipaparkan sedikit pengantar terkait kitab tafsir Al-Jalalain, selanjutnya kita akan memasuki pada poin pembahasan, yang dimana poin pembahasan ini pada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada poin mengenai profil Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Yang kedua ada deskripsi kitab dari tafsir Al-Jalalain. Yang ketiga ada metode penafsiran, bagaimana sih metode penafsirannya. Yang keempat ada corak dari penafsiran tadi. Yang kelima ada karakteristik kitab, dan yang keenam ada penafsiran makna ayat, penafsiran ayat yang berkorelasi, yang berkesinambungan, yang berelasi dengan kitab tafsir Al-Jalalain ini. Dan yang terakhir pastinya ada kesimpulan yang insya Allah nanti akan dibarengi dengan penutup. Memasuki poin yang pertama yaitu terkait profil dari Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini merupakan tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam mengarang kitab tafsir Al-Jalalain. Yang pertama kan ada Imam Jalaluddin Al-Mahali. Nah, beliau ini lahir di Kairo, Mesir, tepat pada tanggal 1389 Masehi. Beliau ini seorang faqih mufassir terkenal dari kalangan mazhab Syafi'i. Selanjutnya, beliau ini menguasai ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu tafsir, sehingga beliau ini menghasilkan karya dari kitab tafsir Al-Jalalain sendiri, yaitu dari mulai surah An-Nas sampai surah Al-Kahfi. Selanjutnya yaitu karya lain selain kitab Al-Jalalain, yaitu ada Syarah Al-Warqats, yang dimana Syarah Al-Warqats ini merupakan karangan beliau juga, yang di dalamnya terdapat usul fikih dan beberapa risalah fikih. Yang kedua ada Imam Jalaluddin Al-Asyuti. Beliau ini lahir di Asyut, Mesir, tepat pada tanggal 1445 Masehi, dan merupakan seorang ulama produktif yang menghasilkan lebih dari 500 karya, termasuk
karya dari kitab Tafsir Al-Jalalain tersendiri. Selain itu, ada karya-karya beliau, yaitu diantaranya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Tafsir Ad-Dur Al-Mansur, dan Jami Al-Shaghir. Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain ini, beliau ini melanjutkan, kalau tadi dari Imam Jalaluddin Al-Mahali dari Anas sampai Al-Kahfi, kalau misalnya imam yang kedua ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini dari Al-Isra, dari Al-Fatihah sampai Al-Isra, seperti itu. Selain itu juga dalam hal pendidikan, beliau ini belajar dari berbagai ulama terkenal di zamannya dan menguasai banyak cabang ilmu, termasuk tafsir, hadis. Memasuki poin yang kedua, yaitu terkait deskripsi kitab. Di dalamnya memuat tentang bahwasannya kitab ini dikarang oleh dua ulama besar, yang tadi Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dimana Imam Jalaluddin Al-Mahali itu mengarang dari surah An-Nas sampai Al-Kahfi, sedangkan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mengarang dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Isra. Dan bahasa yang digunakan ini bahasa sederhana dan mudah dipahami, sehingga kitab ini banyak dipelajari di kalangan pesantren, terutama pada santri-santri pemula. Selanjutnya, memberikan makna global. Memberikan makna global ini maksudnya itu ayatnya itu di dalamnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu dipersulit. Yang ketiga, ada metodologi penafsiran. Di dalam metode penafsiran terdapat penafsiran secara singkat dan langsung pada inti makna ayat. Jadi tidak membahas terlalu detail sehingga cocok untuk para pembaca pemula. Ini terlihat dari pendekatan ijmali. Sedangkan dari sumber rujukan itu sumber rujukannya dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama salaf. Pendapat ulama salaf ini seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan lainnya. Yang keempat, ada corak penafsiran. Nah, corak penafsiran ini dilihat dari lugawi atau kebahasaan. Nah, fokus pada makna kata, struktur, dan balaghah. Contoh penjelasan dari kata istilah sirat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 sebagai jalan yang lurus menuju Allah. Selain lugawi, ada juga fikih atau hukum. Nah, di dalamnya itu menjelaskan ayat hukum seperti puasa, zakat, dan lainnya. Contoh pada penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa. Selain lugawi, fikih ada juga kesederhanaan, memberikan pemahaman langsung tanpa banyak perbedaan pendapat, sehingga memudahkan santri pemula. Dan yang keempat dan yang kelima, yaitu ada karakteristik dari tafsir Al-Jalalain. Karakteristik ini ada keunggulan serta kritik. Keunggulannya, bahasa ringkas tetapi padat maknanya, terus mudah dipahami dan relevan untuk pembelajaran di pesantren, menghindari pembahasan yang bertele-tele. Nah, selain ada keunggulan, lebih ada juga kekurangan atau kritik yang di dalamnya memuat bahwasannya ringkasan yang terkadang terlalu singkat sehingga membutuhkan kitab pendukung untuk memahaminya secara mendalam. Selain itu, kelemahan atau kekurangannya yaitu tidak selalu mencantumkan alasan di balik penafsiran. Jadi di penafsiran itu tidak selalu mencantumkan alasan yang jelas. Adapun poin yang keenam, yaitu terkait contoh penafsiran dalam Al-Quran. Di sini mengambil dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwasannya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memasuki tafsir Al-Jalalain, yang dimana ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini ditafsirkan dalam tafsir Al-Jalalain, yaitu dari kata hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ditunjukkan kepada umat Islam. Selanjutnya dari kata diwajibkan atas kamu berpuasa, yang dimana diartikan sebagai puasa adalah
menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya dari penafsiran dari kata agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun, yang dimana penafsirannya puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan melatih ketakwaan. Sehingga didapat kesimpulan dari ke-6 poin bahwasannya yang pertama dari profil tokoh. Nah, profil tokoh ini kan tadi Imam Jalaluddin Al-Mahali. Imam Jalaluddin Al-Mahali sama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau Imam Jalaluddin Al-Mahali mah ulama mazhab Syafi'i, ahli tafsir dan fikih memulai penulisan atau mengarang kitab ini dari surah Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Terus ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ulama ini adalah ulama yang produktif, melengkapi tafsir Al-Jalalain dari surat Al-Fatihah, mengarangnya dari surat Al-Fatihah dan sampai dengan surat Al-Isra. Tadi deskripsi kitab. Dalam deskripsi kitab yaitu penafsirannya singkat dan padat, dimulai oleh Al-Mahali lalu dilanjutkan oleh As-Suyuti. Kitab ini populer di kalangan pesantren karena kesederhanaan bahasanya. Terus ada metodologi penafsiran. Metodologi penafsiran ini menggunakan pendekatan ijmali global yang langsung ke inti makna ayat. Terus ada sumber rujukannya dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama salaf. Selanjutnya ada corak penafsiran ini dilihat dari logawi. Logawi ini fokus pada makna kebahasaan, lalu ada fikih menjelaskan hukum dalam Al-Quran, lalu ada kesederhanaan di dalamnya menyampaikan makna dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya ada karakteristik tafsir Al-Jalalain. Ada keunggulan, ada kelemahan. Keunggulannya bahasa sederhana, relevan untuk santri, dan mudah dipelajari. Kekurangannya, ringkasannya terkadang terlalu singkat dan membutuhkan kitab pendukung. Dan terkait contoh penafsiran, di dalam poin contoh penafsiran ini mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, tafsirnya itu menjelaskan kewajiban puasa dan tujuannya untuk membentuk takwa kepada seluruh umat Islam. Di mana definisi takwa tersendiri yang kita ketahui adalah menjauhi larangannya dan mematuhi apa yang diperintahkannya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian terkait kesimpulan yang dari poin-poin di atas. Didapatkan juga kesimpulan inti dari segala inti, yaitu bahwasannya tafsir Al-Jalalain adalah karya penting dalam memahami Al-Quran, karena di dalamnya terdapat surah Al-Quran serta penafsirannya, dan penafsiran ini cocok bagi pemula, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya terkait sedikit pembahasan atau sedikit cuplikan terkait tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.